Hello，大家好，欢迎来到我们的第14课。Nah, jadi hari ini adalah pertemuan keempat kita. Jadi hari ini kita akan mempelajari 3 jenis grammar. Ya, kita lihat yang pertama. Grammar yang pertama dengan rumus subjek tambah hui, tambah verb, tambah ma. Jadi grammar ini digunakan untuk menanyakan sebuah kemampuan dari seseorang. Jadi, apakah kamu bisa bernyanyi? Apakah kamu bisa makan 5 piring nasi? Seperti itu. Jadi, menanyakan kemampuan seseorang. Jadi, ma ini adalah untuk sebuah kalimat tanya. Lalu, hui ini bisakah? Ya, hui ini bisakah? Nah, kemudian kita lihat contohnya yang pertama A. 你们会说英文吗？你们会说英文吗？ Apakah kalian bisa berbicara bahasa Inggris? Ma itu bisa, kan tadi ma untuk uh, kalimat tanya, jadi ma boleh diletak di depan untuk menyatakan apakah. Kalau enggak kita boleh bilang gini, kalian bisa berbicara bahasa Inggris kah? Kah, kayak gitu. Ya, sama aja dengan apakah. Nah, nomor 2. Ni jie jie hui chang ge ma? Apakah kakak kamu bisa menyanyi? Sama hui. Jadi ada hui dulu, lalu sesuatu yang menandakan kemampuan. Misalnya makan, nyanyi, nari, kata kerja, seperti itu. Ya, baru terakhirnya ingat harus ditambah dengan kata ma. Nah, nomor 2. Grammar ini untuk menyatakan posisi, di mana posisi tempat kamu, kayak gitu. Rumusnya adalah subjek, zai. Zai itu saya lagi di, zai. Zai itu di, ya. Zai itu di tempat, lalu kata kerja. Oke, kita lihat. 他们在学校看书。他们 tuh mereka 在学校看书. Tapi kalau misalnya kita ganti ke dalam bahasa Indonesia akan diterbalikan, ya. Mereka membaca buku di sekolah, ya. Kalau mungkin kita artikan seperti ini kan, mereka di sekolah membaca buku, ya kan aneh. Jadi bahasa Indonesianya ya kita menyusunnya dengan sebaik mungkin agar bahasa Indonesianya nyambung kayak gitu, ya. Oke, yang B. 我们在公园打球. 我们 itu kami. 在公园. Nah, diterbalikan. Jadi bilang dulu kata kerjanya main bola. Kami main bola di taman. Ya, jadi kalau untuk yang ini aktivitas atau kata kerjanya itu dibalikan dulu. Ya, jadi aktivitas atau kata kerjanya didahulukan. Setelah itu baru tempat, keterangan tempatnya. Jadi ingat harus tambahin kata cai. Cai ini adalah menyatakan di keberadaan. Oke. Nah, sekarang yang ketiga. Ini rumusnya di sini. Subjek tambah ipien, verb ipien. Ya, ipien itu sambil sambil makan, sambil nonton. Nah, ini jadi menyatakan bahwa kegiatan kita yang kita lakukan ada dua. Jadi kegiatan ganda menggunakan subjek seperti ini. Nah, kita lihat contoh yang A. 妹妹一边吃饭一边看电视. Adik perempuan sambil makan nasi sambil nonton TV. Jadi ada kata sambil. Jadi kamu melakukan aktivitas A sambil melakukan aktivitas B, maka gunakan ipien sambil belajar sambil dengan lagu kayak gitu. Nah, kita lihat lagi yang contoh B. 阿姨一边洗澡一边唱歌. Nah, ini pasti banyak nih dan sering dilakukan oleh semua dari kita. Apa artinya? Bibi sambil mandi sambil menyanyi. Ya, jadi ai itu bibi, ipien itu apa ipien? Sambil. Xicao itu mandi. Perhatikan ada bacanya ya. Lalu ipien sambil changke menyanyi kayak gitu. Oke, jadi ini adalah 3 jenis grammar yang kita pelajari hari ini, yaitu menanyakan kemampuan, menanyakan posisi tempat, dan menyatakan sambil dalam melakukan